Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan kembali nih tentang Unity game ini. Jadi simpelnya di sini tuh saya udah buat project yang dimana projectnya ini udah dibuat sebenarnya di kelas di minggu kemarin. Cuma tugas kali ini tuh kita tuh harus gimana caranya supaya si player ini nih itu loncat itu cuma sekali, karena di project yang sebelum ini yang sebelum saya ubah ini playernya tuh ketika kita pencet space berkali-kali itu playernya masih loncat berkali-kali, dan tugasnya di sini adalah gimana caranya supaya kita bisa membuat si playernya itu loncatnya cuma sekali walaupun space dia pencet berkali-kali. Oke, simpelnya kita di player kita buat folder di dalam player, yaitu kita buat folder namanya ground check. Oke, kita buat ground check. Setelah itu kita ke layer sini nih, player, kita edit layer. Nah di sini kita tambahkan ground, karena saya udah menambahkan ground di layer 6 jadi tidak perlu, karena defaultnya ini tuh kosongan. Jadi kita tambahin ground dimanapun, yang penting itu di layer 6 ke atas. Kalau di layer 3 ini jangan. Oke, kalau sudah kita ke wall. Di layer ini kalau defaultnya itu dia bakal 0, karena tadi kita sudah buat ground di layer sini. Kita add layernya yang ground. Oke, kalau sudah kita pergi ke player, kita pergi ke scriptnya, dan di sini tuh kebetulan di script ini ada tambahan ground checknya. Jadi di sini kita pilih yang ground check, yang dimana ini adalah anakan dari ini nih yang di player. Kita pilih ground check. Lalu untuk ground layer ini kita pilih ground yang dimana tadi yang tadi sudah kita buat di bagian layer sini. Simple lah gitu. Oke, sini. Oke, sebelum masuk ke kode, saya pengen ngasih tahu ada hal yang krusial nih, yaitu di ground checknya ini kita ubah positionnya ini, yang Y nya ini ke 0,5, yang tadi ini 0 jadi 0,5. Kenapa? Itu karena agar deteksi tanah si ground checknya ini itu berada di bawah kaki player, di bawah kaki karakternya, itu bukan di tengah ataupun atas. Jadi kita menempatkan posisi min 5 ini itu di daerah sini, di bawah kakinya, bukan di tengah objek maupun di atas objek. Oke, mungkin kita langsung geser ke kodenya aja kali ya. Kita mencoba aja karena waktunya cuma 10 menit. Oke, simple. Di sini public float speed jump biasa, ini buat kecepatan karakternya. Untuk kecepatan karakter secara horizontal, lalu ini lompatan arah vertikal XY biasa. Terus float gerakan ini untuk menyimpan input horizontal yang geraknya ke kanan kiri, karena kita tuh nggak main ke atas ini buat loncat doang, jadi kita main ke kanan kiri doang. Lalu rigid body itu untuk mengatur fisika objek. Nah di sini nih ground checknya nih. Jadi digunakan untuk supaya player itu tahu itu menyentuh tanah. Di sini ada ground check yang dimana ini titik referensi di bawah player, yang tadi itu di bawah kaki. Lalu ground check radius ini radiusnya itu seberapa untuk mencapai tanahnya. Layer masih ini digunakan untuk anggaplah sebagai tanahnya lah, objek tanahnya. Kalau tadi kan tembok ya, simple lah gitu. Kalau isi groundnya ini adalah true jika player di tanah, false jika player di udara. Lalu private ini, rigid body ini biasalah saat game ini dimulai itu agar bisa dikontrol. Lalu void update yang ini tuh untuk mengecek apakah ada collider atau tanah itu di sekitar titik ground check dalam radius ground check. Jadi ground check dalam ini nih ground check radius. Lalu di sini itu berfungsi untuk menyimpan input kanan kiri, jadi kita bisa bergerak kanan kiri. Lalu di sini itu untuk membalikan rotasi karakter. Nah, gerak ke kanan kalau nggak ke kiri. Lalu ini gerakan
horizontal, yang dimana ini untuk mengatur kecepatan gerak horizontal tanpa mengubah kecepatan vertikal ya. Jadi kita kalau diubah ini tuh bakal mengubah kecepatan si player geraknya, tetapi tidak loncatnya karena itu inputnya berbeda. Lalu input lompat dari sini nih, terpisah dia, tombol lompat. Lalu private void jam ini itu hanya bisa lompat kalau sedang menyentuh tanah, is ground, true, terus memberikan kecepatan ke atas sebesar jump. Nah di sini ada kode opsional sih ya, yaitu fungsinya ini untuk menampilkan lingkaran deteksi tanah di editor Unity. Itu saat game objek atau si player ini dipilih gitu, biar kamu bisa lihat, biar kita tuh bisa ngelihat radius deteksinya. Oke, mungkin segitu doang ya. Kalau untuk kamera follow-nya saya ngambil dari kode ininya yang berfungsi, yang intinya fungsinya itu buat supaya kamera itu fokus ke objek gitu, outputnya. Oke, simpelnya kita langsung mulai aja kali ya. Kebetulan di sini saya mengubah size kameranya jadi 1,5, yang dimana defaultnya itu di angka 5 atau 6, saya lupa ya. Pokoknya kenapa saya ngubah ke 1,5 ini supaya kameranya nih, layout kameranya nih lebih ngezoom ke karakternya. Jadi kita tuh nggak yang ngelihat mapnya full, jadi kayak lebih zoom, mirip kayak game Geometry Dash dah, yang dimana kita tuh jadi nggak tahu nih di rintangan depannya nih ada apa gitu. Jadi harus kita ngedeket dulu supaya kelihatan rintangannya. Oke, langsung kita mulai aja kali ya. Nah ini dia. Nah sih, jadi saya udah menekan space berkali-kali dan lo catat tuh cuma sekali. Oke, kita coba jalan ya. Jalan. Oke, tuh. Jadi posisi objek dan kamera ini ngezoom banget, yang dimana menurut saya ini tuh jadi lebih oke lah untuk dimainin. Oke, di sini masuk step 2. Oke, step 3. Oke, dan yap, sekian. Jadi mungkin cukup kali ya untuk penjelasan yang telah saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.